Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ITERA Friends, perkenalkan kami dari kelompok 5 RBL Fisika Dasar TPB 39A yang beranggotakan Salma Lutfia Cindar Bumi NIM 121350032 dari Prodi Teknologi Pangan, Fernando dengan NIM 121350013 dari Prodi Teknologi Pangan, Siti Nurmanah dengan NIM 121350012 dari Prodi Teknologi Pangan, Farel Gemal dengan NIM 121350022 dari Prodi Teknologi Pangan, dan Riyadatul Kolbi dengan NIM 121350010 dari Prodi Teknologi Pangan. Kami akan mempersembahkan hasil RBL kami dengan berjudul Penerapan motor listrik sederhana menggunakan prinsip gaya Lorentz pada kipas api. Motor listrik merupakan sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedotan debu. Cara kerja motor listrik ini yaitu melakukan gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz, seorang ilmuwan Belanda pada tahun 1895. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh muatan arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Apabila kita memiliki suatu benda konduktor yang berada pada medan magnet dan ketika kita aliri benda tersebut dengan suatu arus listrik, maka akan timbul suatu gaya Lorentz, di mana besar gaya Lorentz bergantung pada besarnya arus listrik, medan magnet, panjang kawat yang digunakan, serta sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnetik. Untuk mengingat arah gaya Lorentz yang dialami penghantar ketika dialiri arus listrik dalam medan magnet, digunakanlah kaidah tangan kanan. Arah arus listrik I ditunjukkan oleh ibu jari. Arah medan magnet B ditunjukkan oleh jari telunjuk. Dan untuk gaya Lorentz ditunjukkan oleh jari tengah. Secara sistematis, gaya Lorentz didefinisikan dengan persamaan FL sama dengan B kali I kali L dikali sin theta. Dengan FL yaitu gaya Lorentz dalam Newton, I kuat arus listrik dalam ampere, L panjang kawat dalam meter, B kuat medan magnet dalam Wb per m kuadrat atau Tesla, dan theta yaitu sudut antara arah I dan B. Cara kerja motor listrik menggunakan gaya Lorentz yaitu sebuah kawat penghantar atau gulungan kumparan dengan panjang tertentu ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik, maka kumparan tersebut akan menghasilkan gaya Lorentz dan mengakibatkan gerak memutar dan besarnya dipengaruhi oleh medan magnet. Pembuatan alat motor listrik sederhana. Pertama, menyiapkan alat dan bahan berupa baterai, magnet, kawat tembaga, peniti besar, dan selotip. Cara membuat motor listrik sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, tempelkan kedua peniti pada ujung baterai menggunakan selotip. Kedua, gulung kawat tembaga dengan bantuan alat seperti tang. Ketiga, ikat sisa kawat tembaga tersebut pada kumparan. Keempat, kikis lapisan tiap pelindung kawat pada masing-masing ujung kawat. Kelima, masukkan masing-masing ujung kawat pada peniti dan letakkan magnet di bawah gulungan kawat. Dan keenam, gulungan kawat tersebut akan memutar dengan sendirinya. Adapun cara pembuatan alat kipas angin sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu dinamo mini, sendok es krim 3 buah, korek api, botol bekas, cutter, lem tembak, gunting, dan kabel. Sebelum memulai pembuatan kipas, kita akan memvariasikan jumlah lilitan pada dinamo. Awalnya, kita buka dinamo dan kita ambil bagian isinya. Lalu kita ambil kawat tembaga bawaan dinamo, lalu kita
ganti dengan kawat tembaga dengan jumlah lilitan yang dapat kita variasikan. Untuk dinamo pertama, kita menggunakan lilitan sebanyak 10, sementara pada dinamo kedua kita menggunakan sebanyak 20 lilitan. Adalah proses pelilitan dinamo. Setelah selesai, kita dapat kaitkan kawat tembaga menggunakan bantuan solder. Setelah selesai, kita rangkai kembali dinamonya. Akhirnya, dinamo telah selesai dibuat berdasarkan jumlah lilitannya. Selanjutnya, kita akan membuat baling-baling kipas angin. Alat dan bahan yang digunakan adalah gunting, lem, 3 sendok es krim, dan tutup botol bekas. Pertama, kita gunting 3 sendok es krim, lalu kita tempelkan pada tutup botol bekas. Kemudian jangan lupa lubangi tengah pada tutup botol bekas. Setelah selesai, jangan lupa kita tes terlebih dahulu pada dinamo. Lalu kita akan membuat rangkaian kipas anginnya. Yang pertama, kita siapkan potongan kardus untuk menjadi tempat rangkaian. Lalu kita potong bagian bawah dari botol. Setelah selesai, kita masukkan kabel ke dalam botol sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita tempel botol di alas kardus. Selanjutnya kita satukan 2 buah baterai antara bagian bertanda positif dengan bagian bertanda negatif. Selanjutnya kita tempel baterai di alas kardus. Lalu kaitkan kabel di masing-masing ujung baterai.
Lalu rangkai dinamo di atas botolnya dan jangan lupa pasang baling-balingnya. Kipas telah selesai dibuat. Berikut adalah hasilnya. Prinsip kerja kipas angin sederhana. Prinsip kerja dari kipas angin sederhana ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor listrik pada kipas angin memiliki kumparan yang dapat bergerak. Ada sepasang magnet U berbentuk pipih pada bagian yang diam atau permanen. Listrik yang mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi akan membuatnya menjadi sebuah magnet. Hal tersebut disebabkan karena sifat magnet yang saling tolak-menolak pada sebuah kutub. Lalu, gaya tolak-menolak magnet antara kumparan dan magnet membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan besi tersebut, sehingga baling-baling kipas yang dikaitkan ke poros kumparan dapat berputar. Kelebihan dan kekurangan alat. Adapun kelebihan dari alat kipas angin sederhana ini yaitu yang pertama, kipas angin sederhana ini dapat beroperasi dengan menggunakan baterai, jadi tidak memerlukan sumber listrik yang besar. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatannya mudah ditemukan, murah dan efisien. Dan yang ketiga, kumparan yang dibuat bisa divariasikan. Dan itu kekurangan dari alat kipas angin sederhana ini yaitu yang pertama, kawat yang tipis bisa membuat alat lebih mudah rusak. Dan yang kedua, kawat kumparan mudah terlepas dari kawan benangnya. Saran pengembangan alat. 1. Lebih memperhatikan lagi gaya dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja alat. 2. Prinsip kerja dari motor listrik sederhana ini bisa diterapkan dalam pembuatan mesin dalam skala yang lebih besar, sehingga memudahkan aktivitas manusia. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu 1. Semakin banyak jumlah magnet yang digunakan, maka kumparan akan semakin cepat berputar. 2. Semakin banyak jumlah lilitan yang digunakan, maka kumparan akan semakin cepat berputar. 3. Semakin dekat jarak kumparan dengan magnet, maka semakin cepat kumparan akan berputar. Dan ketika baterai disusun secara seri, maka kumparan akan lebih cepat berputar daripada hanya dengan menggunakan satu baterai. Demikianlah hasil RBL dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.